Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 13 ayat 24 sampai 43. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya. Datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab pemilik itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi dia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.' Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada ranting-rantingnya." Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil dari seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Semuanya disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku membuka mulutku untuk menyampaikan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Lalu Yesus pun meninggalkan orang banyak itu dan pulang. Para muridnya kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah putra manusia. Ladang ialah dunia. Benih baik itu adalah anak-anak kerajaan, sedangkan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menyebarkan lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Putra Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka mengumpulkan segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, sahabat-sahabatku, dalam bacaan kitab suci secara khusus Injil ya, kita sering mendengarkan
bagaimana Yesus menyampaikan ajarannya lebih banyak menggunakan perumpamaannya. Teristimewa ketika dia menjelaskan hal yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa-bahasa yang abstrak ya, sehingga tidak dapat dimengerti oleh orang banyak. Dengan demikian, perumpamaan yang digunakan Yesus dalam menyampaikan ajarannya atau firman Allah, sabda Allah, kehendak Allah, itu menggunakan perumpamaan dalam suatu tujuan agar para pendengarnya itu bisa lebih mudah untuk mengerti, untuk memahami maksud ya dari penyampaian ajaran Yesus ya, atau setidaknya orang dibawa ke dalam situasi yang diciptakan oleh Yesus sendiri. Dan hal itu pun ya sering dilakukan oleh Yesus. Tentu perumpamaan itu ya bukanlah sebuah sebuah bahasa yang asing ya bagi orang banyak pada waktu itu. Tapi ya perumpamaan itu juga menjadikan bagian dari bahasa yang mungkin ya yang sederhana dikatakan seperti itu ya, untuk mengantar pemahaman atau pengertian pada maksud dari penyampaian. Pada kesempatan ini tadi kita mendengar ya bagaimana Yesus menyampaikan ajarannya menggunakan perumpamaan, teristimewa dalam menyampaikan tentang hal kerajaan surga. Jadi Yesus menyampaikan, setidaknya tadi ditampilkan di situ ya ada 3 perumpamaan ya berkaitan dengan hal kerajaan surga. Yang pertama, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Lalu kemudian hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Dan yang ketiga, Yesus mengatakan hal kerajaan surga itu ya seperti seorang yang seperti tepung saji ya, dimana disampaikan tadi oleh Yesus ya dalam perumpamaan yang diangkatnya. Tentu semuanya itu untuk menjelaskan tentang kerajaan surga ya. Jadi pada bagian pertama ya, bagaimana Yesus menyampaikan perumpamaan tentang kerajaan surga itu melalui bahasa hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Jadi ya dikatakan oleh Yesus tadi, tentu penyampaian perumpamaan itu yang mempunyai maksud dan makna tersendiri ya. Nah, tadi Yesus menggunakan perumpamaan itu dalam pengajarannya itu di depan orang banyak. Jadi para murid mungkin pada waktu itu bertanya-tanya mengapa Yesus menggunakan perumpamaan itu. Sehingga karena mereka sudah tak mampu lagi untuk membendung keingintahuan mereka, sehingga pada kesempatan yang tepat mereka pun bertanya kepada Yesus terkait tujuan Yesus menyampaikan perumpamaan itu, atau apa makna dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Jadi hal yang ditanyakan itu lebih pada soal perumpamaan yang pertama tadi ya. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih baik di ladangnya. Jadi Yesus menjelaskan kepada para muridnya ya. Dia menjelaskan bagaimana Yesus menjawab, orang yang menabur benih baik ialah putra manusia, itu dirinya sendiri ya. Jadi Yesus itu menaburkan benih yang baik, itu firman Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi perintah Allah. Jadi semuanya itu disampaikan kepada manusia oleh Yesus. Itu sabda itu ya. Benih itu adalah sabda yang disampaikan oleh Yesus. Itu sabda Allah yang berbicara secara nyata di hadapan manusia. Dan ladang tadi dia bilang itu adalah dunia, berarti manusia. Benih baik itu adalah anak-anak kerajaan. Ya, benih baik itu anak kerajaan. Sedangkan lalang adalah anak-anak si jahat. Nah, itu Yesus memberikan sebuah makna atau menjelaskan maksud dari perumpamaan yang disampaikan itu. Jadi dari situ Yesus menjelaskan lebih detail ya. Bagaimana kemudian nanti tidak usah dicabut ya. Itu tadi lalang itu ya. Biarkanlah bertumbuh bersama-sama. Pada saatnya nanti ya Yesus akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan lalang itu atau orang-orang jahat itu, lalu kemudian dibuang ke dalam api.
ya. Sedangkan yang gandum yang baik itu, anak-anak baik itu dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam kerajaan surga, boleh dikatakan seperti itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di situ ya tadi itu mau menjelaskan tentang kerajaan surga itu dengan sebuah perumpamaan. Sebab menjelaskan kerajaan surga dengan bahasa yang abstrak itu tentu membingungkan ya. Bahasa-bahasa sederhana itulah yang bisa disampaikan oleh Yesus kepada para pendengarnya melalui perumpamaan. Pada konteks kita saat ini ya, gereja senantiasa tetap mewartakan sabda Allah itu ya dengan bahasanya. Jadi bahasa gereja itu ya, tentu ada banyak bahasa ya di seluruh dunia. Jadi gereja itu menggunakan bahasa daerah, bahasa budaya ya, budaya lokal setempat. Dengan demikian bahwa penyampaian firman Allah itu ya tidak kaku pada satu bahasa, bagaimana zaman dulu ya bahasa Latin misalnya. Tetapi ya bahasa itu ya, penyampaian firman Allah itu dengan menggunakan berbagai bahasa ya, dengan di mana gereja itu bertumbuh dan berkembang. Tapi untuk konteks kita Indonesia, tentu kita menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan dalam budaya-budaya yang ada itu sudah diterjemahkan. Jadi sabda firman Allah itu diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa daerah atau budaya lokal ya, sehingga lebih dimengerti oleh para pendengar atau oleh umat setempat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apapun penyampaian disampaikan oleh gereja atau firman Allah yang disampaikan oleh gereja dalam bahasa apapun, satu saja poinnya bahwa gereja itu sedang menyuarakan firman Allah, menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi perintah Allah untuk umatnya, untuk kita semua. Semoga bacaan hari ini ya semakin meneguhkan kita untuk tetap setia mendengarkan firman Allah ya. Sebab Allah itu berbicara untuk kita, untuk hidup kita, agar saatnya nanti itu kita itu menjadi anak-anak yang layak masuk dalam kerajaan surga, dan juga di dunia ini menjadi anak-anak terang ya, menjadi anak-anak yang senantiasa mencintai kebenaran, anak-anak baik, benih yang baik. Semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita. Amin.